Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Adi Indra Syaputra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjalankan sebuah program tugas akhir, yaitu program tugas akhir yang dimana program tugas ini untuk memenuhi mata kuliah nilai dari pengolahan citra. Nah, topik yang saya bawa dalam project akhir ini yaitu saya mengklasifikasi gambar menggunakan VGG 19 Inception V3 MobileNet atau ResNet 101 dengan menggunakan bahasa PyTorch. Nah, di sini ada beberapa model bahasa atau model klasifikasi, yaitu ada AlexNet, BN AlexNet, BNNIEN, NNet, dan seterusnya sampai akurasi tertinggi itu adalah Inception V4. Nah, dalam project akhir ini saya menggunakan laptop Dell Dell Intel. Nah, langsung masuk saja kita. Sebelumnya kita akan melihat dulu nih hasil dari bagaimana cara kerja sistem klasifikasi VGG 19 menggunakan PyTorch. Nah, segini ada gambar cita. Nah, dalam fungsi ini bagaimana kita bisa melihat gambar cita ini sesuai dengan akurasi kita, akurasi laptop dari kita gunakan, tergantung dari laptop yang kita gunakan, apakah spesifikasi kita bakal high performance atau tidak, itu mengaruhi beberapa akurasi. Di sini juga ada angsa, dan sini juga ada presentasi dari ResNet yang top kelima akurasinya, prediksinya. Oke, saya masuk ke Google Colab. Kebetulan saya di sini menggunakan Google Colab untuk ini ya, untuk merunning semua codingan yang ada. Oke. Pertama-tama saya akan ngejelasin dulu bagaimana cara fungsi dari Google Colab ini beda dengan VS Code. Nah, dalam VS Code ini kalau kita perbandingan VS Code dengan Google Colab, kelemahannya ada di install ya, install dari VS Code yang dimana video-video sebelumnya saya menggunakan VS Code itu agak ribet karena harus pip install, sedangkan kita menggunakan Google Colab ini kita tidak harus menginstal bahasa atau library karena udah otomatis ke sistem. Dan kita berbeda, kalau dari VS Code itu kan kita masukin foldernya kan melewati ini ya, lewati data D. Sedangkan kalau kita mau mengimport atau mengekspor folder itu kita harus masukin terlebih dahulu di Google Drive. Makanya saya menggunakan Google Drive dari Untirta yang terbilang unlimited kapasitasnya. Oke. Di sini ada codingan pertama, ada import torch. Nah, di sini import torch sendiri ini saya sudah bilang dari awal karena kita menggunakan bahasa PyTorch. Dan PyTorch ini saya setting sesuai dengan laptop spesifikasi saya. Bagaimana kita tahu mengetahui cara kerja dari import torch ini sesuai dengan GPU-nya. Nah, di sini ada runtime. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada ubah jenis runtime. Nah, di sini kita bisa mengatur dari ada non GPU atau TPU. Nah, saya sendiri menggunakan GPU karena sesuai dengan spesifikasi laptop saya. Oke. Selanjutnya di sini muncul output ya. Output dari Tesla K80 nih. Ini modelan saya. Ini kebetulan saya sedang merunning AirPods-nya karena terbilang sangat lama untuk AirPods. Oke, baik lagi ke atas. Nah, di sini adalah untuk mengimport Kaggle, yang dimana Kaggle itu untuk Intel Image klasifikasi. Nah, Intel Image klasifikasi ini kumpulan suatu data atau gambar yang terhubung dengan machine learning atau deep learning. Nah, makanya saya buka import OS dan Google Colab ini karena saya perlu memasukkan Kaggle. Nah, Kaggle sendiri ini di-download dari ini.
dari sini ke Kaggle, terus ke akun. Habis itu kita pencet aja nih create new API token, itu bakal muncul Kaggle di bawah sini. Nah itu karena Kaggle saya sudah mendownload, saya tidak bisa menggunakan Kaggle kedua atau tiga lagi karena Kaggle ini udah masuk ke sistem ke laptop ini, jadi nggak bisa kita nimbun Kaggle lagi seperti itu. Dan kita masuk sini, ini data yang saya import. Nah sini Kaggle muncul. Karena kalau sudah kita mengimpor, kita refresh, klik ini ya. Dan habis itu kita masuk ke Kaggle dataset download. Nah berhubungan sini saya sudah ada Kaggle API-nya yang tadi saya sebutkan, kita harus sign in dulu ke Kaggle. Nah, bagaimana kita tahu create new API-nya? Nah, di your profile atau enggak di recently viewed. Kalau enggak ya Anda bisa cari sendiri. Di sini ada .3. Nah, create new API comment. Nah, create API new comment ini berhubungan dengan gambar yang kita bakal import ke Google Drive. Nah, di sini ada prediksi, segmen test, dan segmen train. Nah, segmen prediksi untuk menghasilkan gambarnya, segmen test itu untuk mengetes dari codingan tersebut sesuai apa enggak dengan spesifikasi laptop, dan train ini mencoba lagi gitu. Dan selanjutnya di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Di sini ada unzip. Nah, kita tugas dari unzip ini untuk memunculkan gambar dari ketiga segmen ini. Ada segmen pred, coba bisa lihat. Nah ini agak berat memang. Di sini masih running batch efforts ini. Nah, di sini intinya dari segmen pred ini adalah kumpulan dari gambar-gambar yang ada kita download dari Intel Image Klasifikasi. Nanti di sini muncul banyak karena berhubungan dengan running, karena agak berbentrokan jika kita running dan bakal muncul itu agak berat, makanya saya agak lama nih. Oke, ini seperti itu. Ada segmen pred, isinya gambar-gambar yang dari Intel Image Klasifikasi nih, classification. Terus berikutnya ada import OS. Nah, import OS ini kita untuk mencoba uji sistem dari segmen train. Nah, segmen train ini isinya gambar-gambar juga, dan kita mencoba untuk mengimport gambar yang hasil dari segmen train ke laptop ini. Jadi laptop ini akan ngebaca, atau machine learning ini ngebaca ada apa aja kategori yang ada di image segmen train ini. Ini sini ada forest dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita cek dulu decoder ini, kita mencek ulang dari keyword yang ada. Keyword dari sini, dari kita coba masukkan 4, kita muncul C. Nah itu karena selanjutnya ada import torch, sama yang tadi saya bilang, itu bahasa kita yang bakal kita bawa dalam topik ini. Ada from torch vision, itu untuk membaca gambar atau menganalisa gambar sesuai dengan VGG19 yang kita bawa. Terus di sini ada file-file yang bakal kita input, kayak misalkan item, image, dan sebagainya, dengan size gambar itu 150, dan trend transform. Trend transform ini kita mencoba untuk mentrain gambar, dan kita bakal ubah gambar sesuai compose yang ada,
sesuai codingan yang ada. Nah ini sini ada ininya, kategori-kategori normalis, tensor, kita transformasi ke top field image, terus transformasi ke resize, transformasi ke tensor. Selanjutnya trend dataset. Trend dataset ini berhubungan dengan yang tadi saya bilang dari sini, gambar-gambar ini yang kita inputkan file. Data loader juga sama. Nah di sini ada image label. Tugas dari image label ini untuk memunculkan gambar secara acak dari laptop yang kita sudah download dulu nih, foto-foto di sini di Google Drive atau di Intel Image Classification. Nah itu akan ngebaca sesuai dengan acak ini gambar apa, dan kita bakal e-post juga di sini. Nah di sini ada model klasifikasinya VGG 16, yaitu berhubungan dengan kuda juga, kuda. Nah kalau kita bisa kita kita tutup gambar ini dengan menggunakan tanda seru tanda pagar. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, yang ada di sama seperti unzip tadi, di gambar di stop dulu atau nggak di tanda pagar. Selanjutnya di sini ada from source import nn nampi as atau nampi as, dan di sini ada beberapa perintah yang dimana untuk linear garis, relu untuk parameternya, dan dropout untuk mengdrop gambar dengan nilai 0,7. Berikutnya ada model klasifi kuda yang tadi disebutkan. Nah model dari klasifi ini dengan keyword kuda itu PyTorch yang dimaksud. Nah makanya muncullah output sebagai berikut, kayak downloadan ini sudah termasuk sistem. Oke. Setelah itu masuk ke epoch. Nah epoch ini adalah untuk meloading data. Meloading data dalam dimaksud ini adalah seberapa kuat kita untuk mengepoch gambar dengan sesuai akurasi yang kita inginkan. Contoh di sini ada 10 epoch. Nah 10 epoch ini kita bakal akurasiin dalam machine learning kita atau laptop kita sebanyak 10. Di sini berhubungan sudah selesai nih. Nah akurasi yang kita dapat berbagai macam akurasi sesuai epoch masing-masing. Di sini saat mulai 0,0 akurasinya untuk mengenali gambar, dan berikutnya ada 41, 44 dan terusnya hingga 84. Berhubungan VGG 19 ini enggak terlalu akurasi, makanya di sini dicantumkan di PDF-nya, PDF mata kuliah pengolahan citra. Itu VGG 19 itu menempati kedudukan di 1 2 3 4 5 6 7 top akurasi. Nah makanya saya bilang sesuai dengan laptop masing-masing, komputer masing-masing. Sehingga kita ingin menggunakan VGG atau enggak ResNet 34, ResNet 50, itu tentu perlu menggunakan spesifikasi laptop yang berbeda atau high performance. Nah, seperti itu yang saya sudah rancang dalam codingan. Nanti saya share ke YouTube ininya, link image VGG PyTorch-nya untuk mengenalinya. Oke, cukup sekian, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.